Halo guys, ketemu lagi di serial Turki Yali Çapkini 27. Jangan lupa subscribe channel ini ya, agar dapat terus mengikuti kelanjutan serial ini. Dan bagikan channel ini kepada semua orang, agar dapat menonton serial ini. Seren bertanya, apakah Ferit akan memukul Seren? Karena Ferit tidak bisa menjadi suami Seren dan mempunyai anak dari Seren. Ferit minta maaf kepada Seren. Ferit tidak bermaksud untuk menyakiti Seren. Ferit memeluk Seren, tapi Seren berkata, ia tidak dapat tinggal di mansion lagi. Ferit memaksa Seren untuk duduk dan bicara. Seren bilang, Ferit boleh mengikuti Seren sesuka Ferit, tapi Seren tidak akan pernah kembali lagi. Semuanya sudah selesai. Ferit berteriak, Ferit tidak akan datang untuk Seren. Ferit mengusir Seren. Seren bertemu Gulgun sewaktu mau meninggalkan mansion. Gulgun bertanya, apakah Ferit melakukan sesuatu kepada Seren? Seren bilang, Ferit mau menampar muka Seren. Gulgun berkata, Ferit tidak mungkin melakukan itu. Seren minta maaf, Seren tidak ingin menyakiti hati Gulgun. Karena janji Gulgun, Ferit merasa mempunyai hak untuk melakukan hal itu. Seren minta agar Gulgun menanyakan semuanya kepada Ferit, bukan kepada Seren. Seren melihat Ferit ada di atas balkon, sedang memandang ke arah Seren dan Gulgun. Seren dan Gulgun tidak tahu kalau diam-diam Sultan mendengarkan pembicaraan Seren dan Gulgun. Sultan segera menelepon Ifakat, memberitahu kalau Seren meninggalkan mansion. Gulgun mendatangi Ferit yang sedang menangis di kamarnya. Ferit berkata ia tidak memukul Seren. Ferit hanya menaikkan tangannya ke arah Seren karena marah dan emosi. Gulgun menyuruh Ferit untuk minta maaf kepada Seren, supaya Seren mau memaafkan Ferit dan segera membawa Seren ke mansion sebelum Halis tahu. Ferit berkata Seren tidak dapat hidup tanpa pertengkaran dan perkelahian. Ferit sudah lelah dan capek. Apapun yang Ferit lakukan, Seren tidak mau percaya kepada Ferit. Sejak menikah dengan Seren, Ferit hidup dengan wanita yang tidak bahagia. Pelin bertemu dengan Serin dan Ifakat yang sudah ada di resto. Ifakat berharap semuanya akan jauh lebih baik. Ifakat baru saja setuju dengan Serin, dan secara jujur Ferit akan lebih bahagia bersama Pelin. Serin bilang kepada Pelin kalau Ferit dan Seren bertengkar hebat dan Seren meninggalkan mansion. Ifakat menyuruh Serin untuk memberitahu Pelin apa yang telah dibicarakan tadi, karena Ifakat harus segera pulang. Pelin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ifakat, tapi Ifakat bilang berterima kasihlah bila waktunya sudah datang. Seren disambut Suna dengan saling berpelukan. Seren berkata ia tidak dapat tinggal di mansion lagi. Seren tidak mau melihat Ferit. Hatuh mengatakan Seren dan Esma memutuskan untuk melakukan sesuatu dan ini adalah hasilnya. Seren harus melupakan masa lalu Ferit dan mau menerimanya. Seren berkata Ferit telah mengangkat tangannya untuk menampar muka Seren. Seren akan berbicara dengan Kasim. Kasim akan mengerti Seren. Jika Seren memberitahu semuanya, Kasim akan mendukung Seren. Tapi Hatuh mengatakan kalau Kasim akan marah. Seren tidak mau kembali ke mansion. Haruskah Seren mengulangi nasib Esma? Apakah Hatuh menginginkan hal ini? Suna membela Seren kalau Ferit sudah bertindak terlalu jauh. Begitu Ifakat datang ke mansion, Sultan melaporkan kalau Ferit mencoba untuk memukul Seren. Seren telah membuat Ferit sangat marah. Ifakat menelpon Halis memberitahu kalau Latif dan Gulgun hanya menonton saja, tidak berusaha untuk menghalangi Seren yang pergi dari mansion. Halis memberitahu Kasim kalau Seren meninggalkan mansion lagi. Seren menerima telepon dari Halis. Seren minta maaf karena ia tidak dapat ikut berbuka puasa lagi bersama Halis. Seren tidak bermaksud untuk tidak hormat kepada Halis, tapi kali ini Seren tidak dapat kehilangan kehormatan untuk diri sendiri. Ferit telah melayangkan tangannya ke arah Seren. Tidak ada yang dapat memaksa Seren untuk kembali ke mansion. Seren minta maaf kepada Halis dan minta izin untuk mematikan teleponnya.
Halis marah. Siapa Sheran yang berani memutuskan teleponnya kepada Halis? Halis memberi peringatan terakhir kepada Qasim untuk berunding dengan Sheran supaya Qasim bisa ikut berbuka puasa bersama Halis malam ini. Qasim mengira ada kesalahpahaman. Sheran dan Ferit masih muda. Mereka mungkin bertengkar. Qasim akan memecahkan masalah ini. Halis mengancam, jika Sheran tidak kembali ke mansion malam ini, Qasim tidak boleh kembali ke perusahaan ini lagi. Halis menyuruh Qasim pergi. Qasim bilang Halis tidak usah khawatir. Malam ini Sheran akan ikut berbuka puasa bersama Halis. Dengan muka masam, Qasim pergi meninggalkan perusahaan. Halis melempar handphonenya, melempar barang yang ada di meja. Halis marah kepada Sheran karena Sheran memutuskan teleponnya tanpa membiarkan Halis selesai bicara. Abidin berkata kepada Ferit, dari siapa Sherin dan Pelin bisa tahu masalah Ferit dan keluarga Sheran kalau bukan dari Ferit? Ferit telah membuat kesalahan besar. Ferit bilang ia tidak bermaksud untuk memukul Sheran. Mengapa Abidin tidak percaya kepada Ferit? Abidin memeluk Ferit untuk menenangkan Ferit. Jika perlu, Ferit menjauh dari Sheran untuk beberapa hari. Ferit menerima telepon dari Orhan yang memberitahu kalau Sheran menghentikan teleponnya tanpa membiarkan Halis menyelesaikan bicaranya. Abidin berkata, Sherin sangat kasar. Sheran berpikir Ferit memberitahu Pelin semua yang terjadi pada Ferit. Ferit memeluk Abidin karena Ferit hanya percaya kepada Abidin. Jangan pernah mengkhianati kepercayaan Ferit. Begitu Qasim pulang ke rumah, Suna cepat-cepat berkata kalau Sheran kali ini benar bila kembali ke rumah. Qasim diminta untuk mendengarkan Sheran dahulu. Hatuh mengeluh kepada Qasim karena ia tidak tahu masalah yang terjadi pada Sheran selama ini. Hatuh merasa tertipu. Qasim minta agar Hatuh memberitahu Qasim tentang semuanya. Esma memberitahu Qasim meminta Sheran untuk datang kepada Qasim. Qasim menyuruh Sheran mengepak barangnya dan kembali ke mansion dan mencium tangan Halis untuk minta maaf. Sheran meminta Qasim untuk tidak melakukan ini. Jangan meminta Sheran untuk ini. Sheran tidak mau kembali ke mansion. Qasim langsung menampar muka Sheran dengan keras sampai Sheran jatuh terjelembab. Hatuh berteriak menegur Qasim agar Sheran kembali ke mansion bila kemarahannya telah hilang. Qasim mencekik leher Sheran dan berkata, bukankah Qasim sudah memberitahu kepada Sheran untuk memberitahu Qasim bila Ferit mempunyai kesalahan apapun? Sejak Sheran diam saja, sekarang Sheran akan tetap diam dan kembali duduk di mansion. Qasim akan membawa Sheran kembali ke mansion. Sheran ngotot, ia tidak akan pergi kemanapun, bahkan jika Qasim menyeret Sheran. Qasim membuka ikat pinggangnya dan membawa Sheran ke lantai bawah untuk dipukuli memakai ikat pinggang. Hatuh hanya bisa berteriak agar Qasim tidak memukuli Sheran. Esma menangis histeris karena ia merasa menjadi penyebab semua ini. Ifakat mengajak Ferit untuk bicara. Ketika Ferit masih anak-anak, Ferit datang kepada Ifakat. Bila Ferit berpikir tidak seorang pun dapat membantu Ferit, dan Ifakat setiap saat melindungi Ferit. Ifakat ingin bicara sedikit tentang kondisi keluarga Orhan sebelum bertemu dengan Sheran dan keluarganya. Keluarga telah membuat suatu kesalahan yang sangat besar. Telah menikahkan Ferit adalah suatu kesalahan. Sheran tidak dapat beradaptasi. Jika Sheran benar-benar mencintai Ferit, karena hal sepele seperti ini, semuanya tidak harus gagal sampai akhir. Ferit berkata, masalah kali ini sedikit lebih serius dari yang Ifakat pikir. Ifakat menyuruh Ferit berpikir dan membuat keputusan. Ketika Ferit bersama Pelin, Ferit senang, tidak ada masalah. Akan lebih baik Ferit menikah dengan Pelin. Jika Ferit mempunyai hak untuk memilih, Ferit tidak ingin menikah sama sekali. Ifakat akan menyelesaikan masalah ini dengan mudah bila Ferit ingin bercerai. Ferit bertanya, mengapa Ifakat tiba-tiba memihak Ferit?
Ifakat bilang kalau Seran tidak dapat menjadi keluarga dengan Ferit atau dengan anggota keluarga Orhan. Ferit disuruh untuk tidak bicara tentang masalah ini dengan setiap orang, terutama dengan Abidin. Kembalinya Seran ke mansion akan menjadi keuntungan buat Abidin. Suna dan Abidin mempunyai hubungan cinta. Ferit kaget dan tidak percaya. Itu mustahil Abidin berhubungan dengan Suna. Ifakat berpikir kalau Seran juga mengetahui hal itu, tapi Ferit tidak tahu apa-apa. Dengan liciknya, Ifakat tersenyum melihat Ferit pergi menemui Abidin. Ferit bertanya, apakah betul Abidin bersama Suna? Abidin menjawab, ia jatuh cinta. Ia ingin memberitahu Ferit, tapi Abidin tidak bisa. Ferit berkata, itu menjadi jelas mengapa tidak seorang pun dari keluarga Abidin dekat dengan Abidin. Abidin yang sudah Ferit panggil sebagai kakak, berlaku tidak bermoral kepada kakak istri Ferit. Abidin berteriak, ia mencintai Suna, tidak seperti Ferit. Mencium bibir Suna yang mabuk adalah tidak bermoral. Ferit menampar wajah Abidin sampai bibir Abidin berdarah. Dengan marah, Abidin mendatangi Sultan dan langsung mencekik leher Sultan. Yusuf, Carlos, dan Sefika berusaha menarik Abidin dan mengajak pergi. Yusuf berkata, apakah Abidin akan menjadi seorang pembunuh? Apakah Abidin sudah gila? Sefika bertanya, mengapa Abidin tiba-tiba menyerang Sultan? Yusuf menyuruh Sultan untuk pergi melapor kepada Latif, supaya Latif menanyakan hal ini kepada Abidin. Sultan akan pergi bicara dengan Ifakat, tak seorang pun boleh ikut campur. Ifakat berkata, dalam keadaan apapun, Latif tidak boleh mendengar apa yang telah terjadi. Biarkan Halis tahu dari Ifakat nanti malam. Sambil menangis, Suna mengolesi punggung Seran yang memar, bekas pukulan ikat pinggang Kasim. Seran memeluk Suna yang terus menangis. Seran mengatakan, ia tidak akan pergi kemana-mana. Kasim tidak dapat memaksa Seran untuk melakukan apa yang Kasim mau. Sambil mengomel kepada Hatu, Kasim tahu bagaimana membawa Seran kembali ke mansion. Hatu menawarkan diri untuk menelepon Halis kepada Kasim. Kasim marah dan berteriak. Halis tidak menjawab telepon Kasim. Apakah Halis mau menjawab telepon Hatu? Hatu mengatakan Halis akan marah bila Halis tidak menemukan Seran di mansion. Kasim bilang Ferit adalah laki-laki yang nakal dan main tangan kepada Seran. Begitu Halis tahu Seran tidak ada di mansion, Halis menyuruh Latif agar tidak seorang pun boleh masuk ke mansion tanpa sepengetahuan Halis. Orhan mengira Kasim akan membawa Seran ke mansion, tapi dugaan Orhan salah. Asuman bilang, telepon Asuman tidak dijawab oleh Seran. Ferit menegur Asuman karena Asuman menelepon Seran tanpa sepengetahuan Ferit. Seran pergi atas kemauannya sendiri. Asuman bertanya, mengapa Seran pergi? Apakah Ferit melakukan sesuatu? Tiba-tiba Halis datang untuk berbuka puasa bersama. Kasim melempar makanan yang dibawa Esma untuk Seran dan Suna. Kasim berteriak kepada Esma kalau Seran dan Suna tidak boleh diberi makan. Hatu mengomel kalau Kasim tidak mencintai dan menghormati istri dan putri-putrinya. Mengapa Kasim tidak menghormati Hatu yang sedang makan? Halis bertanya kepada Ferit, di mana Seran? Mengapa Seran tidak ada di meja makan? Halis menggebrak meja makan. Halis menelepon Seran secara pribadi. Mengapa Seran melanggar kata-kata Halis? Ferit bilang ia bertengkar dengan Seran. Seran salah paham kepada Ferit. Ferit tidak bermaksud memukul Seran. Tiba-tiba Halis menerima telepon dari Kasim. Kasim berbohong kalau Seran sedikit sakit. Kasim berjanji akan membawa Seran besok pagi. Halis mengancam kepada Kasim untuk memberitahu Seran agar berpikir lagi. Halis memberikan kesempatan terakhir baik untuk Seran maupun Kasim. Tidak seorang pun akan menangis untuk Seran. Padahal Ferit menangis mendengar kata-kata Halis sewaktu telepon dengan Kasim.
Halis bilang Ferit tidak boleh menangisi seorang wanita. Kasim memegang muka Sheran dan berkata kalau besok Sheran akan kembali ke mansion. Tapi jika Sheran tidak pergi, Kasim akan melakukan yang terbaik agar Sheran tidak bisa dikenali lagi wajahnya. Sheran bilang ia tidak akan kembali lagi ke mansion. Kasim mengamuk mendengar perkataan Sheran. Hatuh berkata, biarkan Sheran tidur. Sheran sedang bingung. Sheran menangis pilu di pelukan Suna. Ifakat berkata kepada Halis kalau Abidin menyerang Sultan secara tiba-tiba. Tidak seorang pun tahu alasannya. Tidak seorang pun tahu di mana Abidin sekarang. Latif tidak tahu masalah ini ketika ditanya oleh Halis. Ifakat memfitnah Latif kalau Latif tidak cukup memberi uang kepada staf mansion. Latif memberi uang dari kantongnya sendiri kepada staf mansion bulan ini. Ifakat tahu ketika bagian pembukuan mengirim tagihan kepada Ifakat. Latif mengakui apa yang telah dikatakan Ifakat adalah benar. Latif bilang staf mansion sangat capek. Latif memutuskan untuk menanganinya sendiri. Latif tidak mau mengganggu Halis. Halis marah kepada Latif. Siapa Latif berani memutuskan atas nama Halis di rumah ini? Halis memberikan kuasa kepada Latif, dan Latif memutuskan segalanya sebagai pengganti Halis. Halis menyuruh Latif keluar dari ruang makan. Pelin berterima kasih karena Gulsah mau datang menemui Pelin. Pelin curhat kalau Ferit tidak baik keadaannya. Ifakat menelepon Ihsanli, memberitahu sudah saatnya untuk memecahkan masalah ini dengan Kasim. Ifakat tidak dapat membantu Ihsanli lagi. Ferit menelepon Sheran, tapi telepon Ferit tidak diangkat. Ferit ngomel, mengapa Sheran keras kepala? Pelin berkata, Gulsah adalah teman dekat Ferit di New York. Ferit pernah bercerita tentang Gulsah. Pelin memegang tangan Gulsah dan mengatakan kalau Ferit sekarang dalam situasi yang sangat sulit. Tidak ada orang di sekitar Ferit. Jika Gulsah menelepon Ferit, Ferit pasti ingin bertemu dengan Gulsah. Dan Gulsah akan memberitahu Pelin supaya Pelin tenang. Pelin memberikan gelang pemberian Sherin kepada Gulsah. Pelin ingin melihat Ferit dari jauh jika Gulsah mengirim SMS di mana Gulsah akan bertemu Ferit. Orhan menghargai tindakan Ifakat yang telah menjebak Latif. Ifakat bilang ia tidak peduli tentang posisi Orhan lagi. Ifakat berpikir untuk diri sendiri dulu, sama seperti orang lain di mansion ini. Ifakat masuk ke kamar Halis dan berkata ia khawatir tentang Halis. Ifakat siap untuk membantu Halis. Cepat atau lambat, Latif akan menyadari kesalahannya dan akan menyesalinya. Untuk sementara, Sultan dan Ifakat akan menolong Halis jika Halis tidak mau melihat Latif. Ifakat memijat punggung Halis dan membujuk Halis agar tidak usah pergi kerja besok dan mengambil cuti libur kerja 1 hari. Mungkin Halis dapat bicara dengan Sheran bila Sheran kembali ke mansion. Jika Sheran tidak hormat kepada Ferit dan Sheran tidak bisa memberikan apa yang dibutuhkan Ferit, apalagi Sheran selalu lari ke rumah Kasim, apakah perkawinan ini mempunyai masa depan yang baik? Ifakat tidak akan menyembunyikan pikiran Ifakat dari Halis. Ifakat tidak ingin keluarga Halis berhubungan dengan keluarga Kasim. Sheran bilang ia akan mati, tapi Sheran tidak akan kembali ke mansion lagi. Suna memberitahu Ferit menulis SMS kalau Ferit ada di tempat parkir, meminta Sheran untuk datang, atau Ferit yang akan naik ke atas. Suna minta Sheran untuk pergi keluar dan bicara cepat-cepat dengan Ferit, supaya Ferit tidak bertemu Kasim. Ferit menegur Sheran, mengapa Sheran mematikan teleponnya ketika berbicara dengan Halis? Sheran bilang ia tidak mematikan teleponnya, hanya saja percakapan Sheran dengan Halis sudah selesai. Ferit dan Sheran dalam keadaan seperti ini karena Halis membuat keputusan untuk Ferit dan Sheran. Ferit bilang, Kasim mengatakan Sheran akan kembali ke mansion. Sheran hanya menjawab, Ferit akan tahu jika Sheran kembali ke mansion atau tidak.
Kali ini Ferit merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Seran telah membuat kesalahan yang tidak dapat diperbaiki. Tapi Seran ngotot, ia waras dan sadar. Ferit tidak usah khawatir. Seran pergi meninggalkan Ferit. Dalam perjalanan, Ferit mendapat telepon dari Gulsah mengajak Ferit untuk bertemu besok. Gulsah berpura-pura rindu kepada Ferit. Ferit juga mendapat SMS dari Ifakat. Ferit tidak usah bekerja di perusahaan untuk beberapa hari. Halis juga tidak bekerja besok hari. Abidin mendatangi Latif dan curhat kalau ada pertengkaran antara Abidin dan Sultan hari ini di dapur. Abidin minta maaf kepada Latif. Abidin tidak datang ke sini untuk minta maaf kepada Sultan. Abidin ingin mengundurkan diri dari pekerjaan. Latif berkata, jika Abidin yakin sudah memutuskan untuk berhenti bekerja, Abidin disuruh pergi ke bagian pembukuan untuk menerima uang gaji. Jangan berharap Latif akan meminta Abidin untuk tetap tinggal di mansion. Abidin tidak berharap apapun dari siapapun. Abidin hanya mau mengatakan say goodbye kepada Latif, dan itu sudah cukup. Abidin mengirim SMS kepada Suna, memberitahu kalau Abidin sudah tidak bekerja lagi di mansion. Abidin pergi disaksikan oleh Ifakat yang ada di atas tangga. Orhan mengajak Ferit untuk bicara sewaktu Ferit masuk ke rumah. Ferit bilang ia baru bertemu dengan Seran. Ferit tidak mengerti apa yang Seran inginkan dan apa yang Seran akan lakukan. Orhan berpikir Kasim akan membujuk Seran. Kasim sangat kasar kepada Seran. Sebenarnya keluarga Orhan yang bersalah dari awal menikahkan Ferit dengan gadis dari Gaziantep adalah ide yang buruk. Akan lebih baik jika Ferit bercerai saja. Lihat saja Kasim, keluarga Orhan sudah memberi wilayah senilai jutaan dolar, tapi Kasim masih menghitung. Kasim adalah orang yang kurang ajar, tidak bermoral, tidak berbudaya, dan aneh. Seseorang akan malu untuk pergi makan malam dengan orang seperti Kasim. Ferit bilang Seran dan Suna berbeda. Seran dan Suna berpendidikan. Orhan berkata, bila Ferit menikah, tidak hanya pasangan Ferit saja yang masuk dalam kehidupan Ferit, tapi juga keluarganya. Ferit masih muda dan bakal mempunyai anak, dan anak itu akan tumbuh besar. Keluarga Seran masih akan ada dalam kehidupan Ferit. Masalah Kasim akan menjadi masalah Ferit. Jika Ferit tidak merasa bahagia di masa depan dan belum mempunyai anak, akan lebih baik bila Ferit bercerai saja dengan Seran. Tapi keputusan akhir ada di tangan Ferit. Orhan menanyakan apa masalah Abidin, apa yang terjadi dengan Sultan. Ferit bilang ia tidak tahu. Safed curhat kepada kakeknya, Isanli, kalau Suna mempunyai kulit putih dan matanya sangat indah. Suna sangat lugu dan pemalu. Suna ditakdirkan untuk menjadi menantu Isanli. Suna terlihat sangat tidak berdaya, sehingga Safed ingin melindungi Suna. Tidak seorang pun boleh melihat Suna, hanya tangan Safed yang boleh menyentuhnya. Isanli bertanya, apakah Safed ingin sekali bersama Suna? Safed memohon kepada Isanli. Safed marah kepada ibunya karena Safed sedang berbicara secara pribadi dengan Isanli. Safed mengusir ibunya untuk pergi dan ibunya minta maaf kepada Safed. Isanli menyuruh agar Safed memberikan handphone Isanli kepadanya dan Safed pergi keluar kamar Isanli. Isanli melihat foto Hatu sewaktu Hatu masih muda. Kasim menerima telepon dari Isanli dan mengajak bertemu dengan Kasim. Keesokan harinya, Kasim akan pergi ke perusahaan untuk meyakinkan Halis. Kasim tidak mau berurusan dengan perceraian Seran yang memalukan. Isanli ingin bertemu dengan Kasim. Hatu berkata agar Kasim tidak perlu tergesa-gesa berbicara dengan Isanli. Kasim menyuruh Hatu agar menyiapkan Seran, karena malam ini Seran akan ikut berbuka puasa di mansion. Jika Seran tidak mau, Kasim akan menyerahkan muka Seran yang berlumuran darah kepada Halis. Ini adalah yang kedua kalinya Seran merendahkan Kasim di hadapan Halis.
Hatu mengingatkan Kasim agar jangan berdiri di depan Halis, tapi Kasim marah dan berteriak agar Hatu tidak ikut campur urusan Kasim. Esma bingung dan minta nasihat Hatu. Sheran mengatakan ia ingin mati saja dan tidak akan kembali ke mansion. Sherin memanggil Kasim ketika Kasim hendak naik taksi. Sherin memperkenalkan diri sebagai Ibu Pelin, bekas pacar Ferit. Esma dan Sherin sudah berbicara kemarin, tapi Sherin salah paham dan mengajak Kasim untuk bicara. Sultan masuk ke kamar Ferit membawa handuk bersih. Sultan berkata, Abidin tidak dapat ditemukan di mana-mana. Bila Abidin kembali ke mansion, Abidin harus menjawab mengapa melakukan hal ini kepada Sultan. Ferit berpesan, jika Sheran atau Kasim datang, beritahu Ferit secara langsung. Esma membujuk Sheran agar kembali ke mansion karena Sheran akan terlihat buruk di mata Halis. Suna sudah bicara dengan Sheran sepanjang malam. Ini adalah keputusan akhir Sheran. Sheran tidak akan kembali ke mansion. Ferit menemui Gulsah di tempat gym dan Ferit mengajak Gulsah untuk bicara di kafe. Sherin ingin berbicara langsung kepada Kasim. Sherin dan suaminya sudah berpisah. Tidak ada seorang pun melindungi Pelin kecuali Sherin. Jika bukan hari ini, Ferit dalam 3 atau 4 bulan akan meninggalkan Sherin lagi. Sherin mempunyai teman pengacara yang sangat kuat, yang tidak pernah kalah dalam kasus di Istanbul. Kalau mau, pengacara itu akan menerima bayaran dari keluarga Orhan. Kasim akan mempunyai gedung besar yang dapat menghasilkan uang dengan menyewakan seumur hidup Kasim. Dengan mempertimbangkan Sheran sebagai bekas menantu dari keluarga Orhan, terutama bekas istri Ferit, Sheran akan mempunyai banyak calon suami. Sheran adalah gadis yang sangat cantik seperti Kasim. Merasa tersanjung oleh kata-kata Sherin, Kasim mengatakan kalau ia dan Sherin baru mulai saling mengerti satu sama lain. Gulsah mengomel, setelah Ferit menikah, Ferit menjaga jarak. Mengapa seperti itu? Gulsah mengajak Ferit untuk lari ke New York pada kesempatan pertama jika diperlukan. Ferit berkata agar jangan melihat kepada Ferit dengan senyuman dan jangan mencoba untuk mencari seseorang untuk Ferit karena Ferit tidak mempunyai mood yang baik saat ini. Gulsah menerima SMS dari Pelin yang bertanya apakah Gulsah sudah bertemu dengan Ferit. Pelin minta diberitahu kebenarannya karena Pelin melihat Ferit dalam mimpinya. Gulsah tidak mau berbohong kepada Ferit. Pelin menelepon Gulsah kemarin. Pelin benar-benar mencintai Ferit. Daripada Ferit mencoba untuk mencintai seseorang atau berusaha menemukan seseorang yang mencintai Ferit, Pelin mencintai Ferit apa adanya Ferit. Ferit bilang itu tidak dapat terjadi dengan Pelin. Ferit tidak dapat memilih dengan siapa Ferit jatuh cinta. Gulsah mengatakan Ferit telah banyak berubah. Kasim kembali ke rumah dan menyuruh Suna untuk memanggil Sheran. Dengan jari telunjuknya, Kasim berkata kepada Sheran, apakah keputusan Sheran sudah final untuk bercerai dari Ferit? Sheran menjawab, iya, Sheran sudah bertekad untuk bercerai dari Ferit. Kasim mengancam kalau tidak ada jalan untuk kembali lagi dengan Ferit. Dengan berpura-pura bijaksana, Kasim berkata kalau Kasim berpikir tentang situasi di mana Ferit memperlakukan Sheran dan kata-kata Halis yang mengatakan telah capek menghadapi tindakan Sheran, Kasim setuju kalau Sheran akan bercerai. Sheran bilang keputusan Sheran masih sama, yaitu bercerai dari Ferit. Kasim mengomel karena Halis tidak menjawab telepon Kasim. Kasim menyuruh Hatu untuk menelepon Halis. Kasim ingin bicara dengan Halis. Halis menjawab telepon Hatu. Kasim berbohong kalau baterai handphonenya habis, jadi memutuskan untuk menelepon Halis melalui handphone Hatu. Kasim ingin bicara dengan Halis karena ada masalah penting. Ferit bernyanyi di dalam mobil bersama Gulsah. Ferit rindu kepada Gulsah dari hari-hari yang dulu. Gulsah berkata, mulai sekarang ia dan Ferit akan sering bertemu.
Sejak Ferit kembali menjadi bujangan, biarkan semuanya seperti Ferit yang dulu. Ferit menerima SMS dari Sultan kalau Kasim akan datang ke mansion. Halis bertanya, di mana Seyran? Kasim mengatakan Seyran tidak datang ke mansion. Seyran ingin bercerai dengan Ferit. Ifakat tersenyum senang mendengar Kasim mengatakan Seyran akan bercerai dengan Ferit melalui pengadilan. Halis berkata, perhatian Kasim sudah terlihat jelas. Apa yang Kasim inginkan? Kasim hanya ingin Seyran bahagia. Halis akan minta maaf kepada Seyran untuk setiap kata yang Halis janjikan, atau itu akan menjadi masalah. Ifakat menegur Kasim untuk tidak bertindak begitu jahat. Kasim tidak akan membiarkan Halis membuli Seyran. Halis sangat marah dan mengancam Kasim untuk menjawab semua ini. Tapi Kasim pergi sambil tersenyum meninggalkan Halis yang tiba-tiba sakit karena emosi. Gulsah memberitahu Ferit kalau Pelin khawatir tentang Ferit. Pelin ada di dekat Ferit. Gulsah tidak ingin mengundang Pelin tanpa bertanya dulu kepada Ferit. Tiba-tiba Ferit menerima telepon dari Gulgun dan menyuruh Ferit untuk cepat pulang ke mansion. Gulgun bilang Kasim datang dan terjadi hal buruk. Halis masih sangat marah. Kasim ingin menggugat cerai Ferit. Tindakan Kasim telah melewati batas. Halis harus meminta maaf kepada Seyran. Kalau tidak, Kasim akan menggugat cerai Ferit. Ferit langsung pergi ke rumah Kasim. Hatu memaki Ferit dan mengatakan semuanya sudah berakhir. Seyran mengomel, bagaimana dapat Ferit memperlihatkan diri tanpa malu? Tanpa banyak bicara, Ferit mengajak Seyran untuk pergi meninggalkan rumah Kasim. Suna berkata, Seyran tidak mau pergi, berikan waktu buat Seyran untuk berpikir. Ferit minta agar Seyran pergi bersama Ferit, atau akan menjadi lebih buruk keadaannya. Apakah Seyran tidak melihat apa yang sedang terjadi sekarang? Apakah Seyran buta? Seyran bilang seharusnya Ferit berpikir dahulu. Seyran ngotot tidak mau pergi dan menyuruh Ferit keluar rumah. Hatu menyuruh Ferit untuk cepat-cepat pergi karena Kasim akan tiba di rumah dengan segera dan akan ada masalah. Padahal Kasim sudah ada di pintu dan mendengarkan percakapan Hatu dan Ferit. Ferit malah menantang, biarkan Kasim datang. Apakah Hatu pikir Ferit takut kepada Kasim? Ferit tidak takut kepada apapun. Ferit langsung menggendong Seyran. Tapi Kasim berteriak, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan Ferit di sini? Ferit bodoh, tipe orang yang memalukan. Semakin Ferit menggali dalam dirinya, semakin banyak perbuatan buruk yang akan keluar. Seyran menyuruh Ferit pergi. Tapi Ferit berteriak, ia tidak akan pergi sampai Ferit mendapatkan Seyran. Kasim tidak akan membiarkan Seyran pergi dan menyuruh Ferit pergi dari situ. Ferit bilang ia bukanlah seorang laki-laki jantan. Tapi apakah Kasim juga seorang laki-laki jantan? Rumah yang besar, tanah yang luas. Untuk semua ini, Kasim menjual Seyran dan Kasim mengaku sebagai laki-laki jantan. Kasim marah dan tersinggung mendengar perkataan Ferit. Kasim langsung menampar pipi Ferit sampai Ferit jatuh tersungkur di hadapan Seyran. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial ini. Jangan lupa subscribe dan share channel ini ya.